Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Selvini Febrianti. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ini YouTube kedua aku ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara makhluk hidup, simbiosis, rantai makanan dan jaring makanan. Oke, langsung saja ya. Simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda, baik itu mutualisme, komensalisme, ataupun parasitisme. Simbiosis terbagi tiga. Yang pertama, simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis namun saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya, kupu-kupu dan lebah. Dengan dalam bunga ini, kupu-kupu atau lebah tidak menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan karena mendapatkan sari makan dari bunga, juga mendapatkan manfaat atau keuntungan serupa berkat simbiosis ini. Dalam hal ini, keberadaan kupu-kupu dan lebah membantu bunga dapat proses penyerbukan. Kedua, simbiosis komensalisme adalah sebuah interaksi antara dua makhluk hidup yang menguntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya, anggrek dan pohon mangga. Dalam interaksi antara anggrek dan pohon mangga, anggrek mendapat keuntungan karena memiliki tempat untuk tumbuh, mendapatkan sinar matahari, air, serta zat-zat untuk melakukan proses fotosintesis. Dengan menempel pada pohon mangga, sementara pohon mangga tidak dirugikan ataupun diuntungkan dari keberadaan tumbuhan anggrek ini. Yang ketiga, simbiosis parasitisme adalah keuntungan yang terjadi ketika pihak satu mendapatkan keuntungan namun merugikan pihak lain. Contohnya, sapi dengan cacing hati. Hubungan sapi antara dengan cacing akan mendapatkan keuntungan berupa makanan dari sapi, sementara sapi akan mengalami kerugian karena kesehatannya menjadi terganggu dan membuat terserang penyakit. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan lagi. Rantai makanan adalah perpindahan energi makhluk hidup yang satu makhluk hidup yang lain. Dalam proses makan dimakan berlangsung terus-menerus. Contohnya, dalam rantai makanan terdapat produsen yang nantinya akan dimakan konsumen 1, akan dimakan konsumen 2, dan konsumen 2 akan dimakan konsumen 3, lalu akan diuraikan oleh komposer. Yang bertindak sebagai produsen adalah padi. Padi akan dimakan tikus, tikus akan dimakan oleh ular, dan ular dimakan sama burung elang. Lalu diuraikan oleh jamur atau bakteri yang bertindak sebagai komposer. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai-rantai makanan yang berhubungan dengan dikombinasikan atau digabungkan. Contohnya, padi. Padi makan tikus. Tikus dimakan ular dan dimakan oleh belalang, dan belalang dimakan oleh katak. Tikus dan katak akan dimakan oleh ular. Kemudian katak dan ulat dimakan oleh burung elang, dan sawi akan dimakan oleh ulat. Ulat akan dimakan burung pipit, dan burung pipit akan dimakan oleh burung elang. Oke guys, sekian ya materi yang saya jelaskan. Mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.